Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Ustaz Bu. Alhamdulillah ya, kalau sehat semuanya. Sebelumnya, saya akan mengabsen teman-teman terlebih dahulu ya. Ajeng ada, Hadir Bu. Irma, Hadir, Bu. Sekar, Hadir Bu. Dava, Hadir, Bu. Adit, Sakit Bu. oh, baik. Terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti kembali pembelajaran kita. Selanjutnya, sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menganalisis proses demokrasi di Indonesia, khususnya yang ada di sekitar kita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar ya, bahwasanya di dalam beberapa aspek demokrasi di negara kita masih belum bisa berjalan dengan baik. Artinya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Caranya yaitu dengan menguatkan nilai-nilai demokrasi, mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti misalnya membiasakan diri menaati peraturan dan lain sebagainya. Negara yang menggunakan sistem demokrasi misalnya yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan juga negara kita sendiri yakni Indonesia, dan masih banyak lagi negara yang menggunakan sistem demokrasi. Bagi teman-teman yang masih merupakan pelajar di sekolah nih, cara yang dapat kita lakukan untuk membantu menerapkan demokrasi di Indonesia adalah dengan menaati peraturan di kelas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila, ya kan? Praktik demokrasi di Indonesia tidak hanya berlaku di pemerintahan, tapi juga di seluruh lapisan masyarakat. Lantas, bagaimana pelaksanaan praktik demokrasi itu sendiri? Bagaimana contoh-contoh pelaksanaannya? Kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai hal tersebut pada pertemuan kali ini. Nah, siapa yang masih ingat pada pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai apa saja itu tujuan dari demokrasi? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Mbak Sekar mungkin? Maaf Bu, bisa diulangi kembali apa ya tadi? Mungkin bisa menjawab apa saja tujuan-tujuan dari demokrasi. Oh, siap Bu. Tujuan demokrasi secara umum yaitu ada pertama, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera dengan mengedepankan konsep kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Tujuan demokrasi juga diuraikan dalam 5 poin, yaitu tercapainya kebebasan berpendapat, menciptakan kehidupan yang aman dan tertib, mendorong masyarakat berperan aktif dalam pemerintah, membatasi kekuasaan pemerintah, dan pencegahan.
perselisihan. Itu tadi Bu tujuan dari demokrasi. Ya, betul sekali. Jawaban yang sangat bagus dan sangat tepat. Nah, salah satu tujuan demokrasi dan yang disebutkan terakhir tadi adalah untuk mencegah perselisihan. Tapi di negara manapun pasti ada perselisihan. Mohon maaf Bu, suaranya kurang keras. Baik. Ya Bu, tidak terdengar. Oke, terima kasih. Jadi, di dalam pemaparan Mbak Sekar tadi, kita telah mengetahui bahwasanya negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi itu memiliki berbagai tujuan. Dan yang disebutkan terakhir tadi yaitu adalah untuk mencegah perselisihan, ya kan? Namun, di negara manapun perselisihan itu pasti ada. Dan di dalam sebuah negara demokrasi, perselisihan ini diatasi dengan cara musyawarah mufakat. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan praktik pelaksanaan demokrasi yakni musyawarah mufakat. Sebentar ya. Sudah muncul ya? Sudah Bu. Sudah dilihat ya videonya? Sudah Bu.
tersebut merupakan video mengenai contoh pelaksanaan praktik demokrasi di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman yang merupakan seorang pelajar di sekolah nih, pasti juga pernah melakukan musyawarah seperti itu. Misalnya ketika kalian melaksanakan kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, di dalam musyawarah itu kalian akan bertukar pendapat, bertukar informasi, bertukar aspirasi, dan menyuarakan apa yang kalian pikirkan untuk mencapai kata mufakat. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh lain pelaksanaan praktik demokrasi di sekolah. Saya, Bu. Baik, silahkan. Contoh lain praktek demokrasi itu seperti pemilihan ketua OSIS, Bu. Ya, betul sekali. Jadi pemilihan ketua OSIS adalah salah satu contoh praktik demokrasi yang ada di sekitar kita dan ini dilaksanakan di sekolah. Ibu juga memiliki satu video mengenai pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang unik dan keren. Jadi mari kita simak video berikut ya. Saudara Lun, 600-an siswa SMA Negeri 2 Losmawe mengikuti proses pemilihan calon ketua dan sekretaris OSIS. Menariknya, proses pemilihan dilangsungkan layaknya proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Kegiatan dimulai dengan penyampaian visi misi dua pasangan calon. Selanjutnya, para siswa mendatangi petugas untuk mengambil surat suara, lalu mencoblos di bilik suara, dan dilanjutkan memasukkan ke kotak suara yang telah tersedia. Sebelum meninggalkan tempat, mereka juga wajib memasukkan kelingking jarinya ke tinta guna menandakan telah mencoblos. Sementara proses perhitungan langsung dilakukan pada kesempatan itu juga dengan menetapkan pasangan pemenang. Untuk kegiatan ini, pihak sekolah mengaku bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan Losmawe, sekaligus sebagai pembelajaran bagi calon pemilih muda. Jelas, ini bagi anak SMA yang merupakan pemilih pemula khusus untuk kelas 3, ini merupakan wahana atau ajang pendidikan berpolitik mereka dalam skop kecil, tapi ini bisa dikembangkan untuk skop besar untuk pasangan netral sebab mereka menjadi alumni. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Seram. Ya, tadi adalah video mengenai pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sekolah. Teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas ya. Bisa, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, seperti yang dikatakan kepala sekolah tadi. Bu, maaf suaranya kurang terdengar. Oh iya, baik-baik. Akan saya baca. Jadi, seperti yang kita lihat pada video tadi, kepala sekolah mengatakan bahwasannya pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dapat menjadi ajang pembelajaran bagi para siswa, bagi para pelajar, agar nantinya mereka dapat mengikuti proses demokrasi, proses pemilihan umum di masyarakat dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengajak kalian untuk melihat satu video yang terakhir. Ini juga merupakan salah satu praktik demokrasi. Saya tayangkan videonya sebentar ya.
Ya, jadi itu tadi adalah video praktik pelaksanaan demokrasi, yaitu demo. Jadi demo itu juga merupakan salah satu praktik pelaksanaan demokrasi loh. Karena orang-orang yang melaksanakan demo ini, yang dalam video tersebut itu adalah mahasiswa, mereka berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui mereka kepada lembaga yang membuat kebijakan. Jadi demo ini biasanya terjadi karena sebuah lembaga itu membuat kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan dari masyarakat. Akhirnya karena adanya ketidakterimaan, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang telah dibuat, para mahasiswa ini melakukan demo untuk menyampaikan suaranya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya mengenai kebijakan tersebut. Mereka menginginkan adanya perbaikan di dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, di dalam sebuah negara demokrasi, setiap orang itu memiliki kebebasan untuk berpendapat, memiliki suara yang dapat digunakan, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Begitupun pelajar seperti kalian, ya kan? Nanti saya akan mengajak kalian tanya jawab, saya akan mengajak kalian untuk menyampaikan pendapat-pendapat kalian, mengutarakan aspirasi kalian. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada kalian. Kalian pasti pernah kan melihat bahwasanya ada anak SMK yang ikut turun ke jalan untuk melaksanakan demo. Itu ada beritanya beberapa waktu lalu. Kalian sebagai seorang pelajar nih, bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Apakah boleh seorang pelajar yang masih SMK atau mungkin SMA mengikuti demo seperti itu? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silahkan. Saya, Bu. Baik, silahkan. Baik, menurut saya untuk pelajar yang ikut demo itu tidak diperbolehkan, Bu. Yang pertama karena pelajar itu menurut saya belum cukup umur, dan yang kedua yakni terkadang pelajar dan juga banyak teman-teman saya, Bu, yang ikut-ikut demo itu belum tahu mengenai esensi atau isi yang diperjuangkan dalam aksi tersebut, aksi demo tersebut, Bu. Terus mereka juga belum tahu persis, Bu, sebenarnya apa yang mereka perjuangkan dan apa yang mereka ajukan untuk demo itu, Bu. Selain itu ya kita sebagai pelajar selaku anak yang masih remaja itu mudah ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan, Bu. Jadi menurut saya seorang pelajar itu tidak boleh untuk mengikuti demo terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Ini contoh yang bagus ya. Jadi, meskipun seorang pelajar, kita tuh harus bisa untuk mengutarakan pendapat kita, mengutarakan aspirasi yang ingin kita sampaikan supaya orang-orang dapat. Ya, Mbak Sekar, ada apa? Oke, baik. Jadi supaya orang-orang itu dapat menjadikan pendapat kita sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi diri ya. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Sekar, apakah setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Jeng atau tidak setuju? Boleh dijelaskan juga alasannya kenapa? Silahkan. Kalau menurut saya setuju, Bu, karena memang benar bahwa anak sekolah yang masih sekolah itu juga selain belum mengetahui esensi apa atau apa yang sedang dimaukan atau yang sedang dipermasalahkan, selain itu juga mereka juga masih di bawah umur. Sebenarnya bisa, kalau kita ingin menyampaikan pendapat, mungkin bisa lewat media sosial yang sekarang sangat banyak digunakan sebagai cara berekspresi atau cara kita mengkritik sesuatu. Itu bisa, Bu. Kalau berdemo, selain berbahaya juga untuk anak-anak karena untuk anak-anak sekolah karena masih di bawah umur. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali.
teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya ini hebat sekali karena sudah berani menyampaikan suaranya, berani menyampaikan aspirasi yang ada di benaknya. Nah, teman-teman, benar apa yang kalian katakan. Jadi, karena demi keamanan para pelajar juga, mereka tuh tidak seharusnya mengikuti demo. Dan apalagi karena mereka masih belum terlalu mengerti esensi dan tujuan dari dilaksanakannya demo itu, mereka rawan ditunggangi. Kemudian kita sering melihat bahwasanya kegiatan demo-demo itu berujung anarkis, ya kan? Hal ini terjadi juga karena lembaga yang membuat kebijakan, lembaga yang didemo itu tidak responsif terhadap pernyataan, pendapat atau suara yang diutarakan oleh para mahasiswa. Jadi mereka tidak cepat menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Akhirnya karena para mahasiswa sebagai pihak yang berperan untuk menyalurkan pendapat dari masyarakat, mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Jadi supaya mereka cepat ditanggapi oleh lembaga yang didemo ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi singkat ya. Saya telah memberikan kalian sebuah modul pembelajaran, ya kan? Itu bisa dibaca selama kurang lebih 10 menit. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi-diskusi. Sebelumnya teman-teman akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, dan yang ketua kelompoknya itu pertama Mbak Ajeng, Mbak Sekar, Mbak Irma, dan Mas Dava. Nanti kita akan melakukan tanya jawab dan yang harus menjawab adalah ketua kelompoknya. Oke. Modul pembelajarannya sudah saya kirim ke kalian. Itu bisa langsung dibaca ya. Saya beri waktu 10 menit, kurang lebih 10 menit, dimulai dari sekarang. Oke. Sudah selesai dibaca semuanya kah teman-teman? Sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di halaman 15. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Apa ada yang bisa menjawab gambar apakah yang ada di halaman 15 itu? Itu gambar jajaran Pak Jokowi dan Ma'ruf, Bu. Ya, betul. Itu adalah gambar dari jajaran kabinet Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jajaran kabinet ini adalah orang-orang yang berperan di dalam pemerintahan. Namun, karena
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, maka masyarakat itu juga dapat ikut serta untuk berperan dalam pemerintahan. Mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui lembaga perwakilan rakyat. Di Indonesia, lembaga itu disebut sebagai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saya ingin tanya nih kepada kelompoknya Mas Dava dulu ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat saat ini? Silahkan dijawab dengan jujur sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Iya, baik. Menurut kelompok kami, jadi kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat saat ini masih belum maksimal ya. Soalnya aspirasi dari masyarakat masih banyak yang belum tersalurkan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompoknya Mbak Irma, bagaimana pendapat Anda mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia saat ini? Silakan. Ya Bu, menurut saya kinerjanya Dewan Perwakilan Rakyat belum dapat dirasakan di masyarakat sekitar saya Bu. Bahkan untuk seperti yang dikatakan Mas Dava tadi, banyak aspirasi yang tidak dapat terrealisasikan. Sudah Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Jadi, saya di sini mengajak teman-teman untuk pertama tadi kita melihat contoh-contoh nyata praktik penyelenggaraan demokrasi di sekitar kita. Dan sekarang saya mengajak kalian untuk berani berpendapat ya. Meskipun jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan semua orang, karena DPR mungkin merasa kok begitu, tapi kenyataannya mungkin memang seperti itu ya. Jadi kita sendiri dapat melihat bahwasanya adanya demo-demo itu juga karena didasari dan akar permasalahannya adalah tidak didengarkannya aspirasi masyarakat oleh lembaga yang seharusnya berperan untuk mendengarkan serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan buah dari kejadian itu adalah dihasilkannya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Akhirnya masyarakat yang merasa tidak puas atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melakukan demo. Nah, siswa seperti kalian ini juga dapat turut berperan dalam proses demokrasi kan? Awalnya tadi dapat melalui hal-hal yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu, seperti musyawarah yang kalian laksanakan bersama teman kelompok kalian. Kemudian kalian juga melaksanakan pemilihan ketua OSIS, seperti itu. Nah, tapi seperti yang telah kita diskusikan juga tadi, untuk pelajar seperti kalian, alangkah baiknya untuk tidak mengikuti demo. Kalian bisa turut memberikan suara serta pendapat kalian di forum yang lebih aman daripada itu. Oke, sepertinya tidak terasa ya, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran ini dalam waktu yang cukup lama dan sepertinya waktunya akan segera habis, teman-teman. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan refleksi atau saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, demokrasi di Indonesia terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Di sekolah, praktik demokrasi dapat berupa musyawarah dalam kerja kelompok, pemilihan ketua OSIS, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga demo yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ketika Dewan Perwakilan Rakyat membuat kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
demo itu baik kalau dilakukan sesuai prosedur dan tanpa ada anarkis. Kemudian tadi kita telah sedikit berdiskusi juga bahwasanya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia saat ini masih perlu diperbaiki lagi, artinya masih belum baik ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga kinerja mereka dapat lebih maksimal agar mereka dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan ketika kebijakan yang dibuat itu telah sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat, hal tersebut secara tidak langsung juga akan meminimalisir adanya demo. Yang terakhir, sebelum kita menutup kelas, Ibu ingin kalian mengerjakan soal evaluasi materi belajar yang sudah Ibu sediakan di Google Form. Nah, ini harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Karena kita sebagai anggota masyarakat di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kita juga harus turut serta berusaha untuk mencapai tujuan demokrasi yang sudah disebutkan Mbak Sekar di awal tadi, yakni salah satunya mengedepankan konsep kejujuran. Jadi teman-teman harus mengerjakan soal evaluasi materinya sendiri-sendiri ya. Sudah saya kirim Google Form-nya, silahkan dikerjakan. Mungkin 2 menit cukup ya untuk mengerjakannya. Soalnya tidak susah. Jadi tidak perlu waktu yang lama. Silahkan teman-teman mulai dikerjakan dari sekarang. Apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan semuanya? Atau ada yang belum? Saya sudah, Bu. Saya juga sudah, Bu. Mbak Irma? Sudah, Bu. Mbak Sekar sudah. Mbak Irma sudah mengerjakan atau belum? Sudah, Bu. Baik, karena semuanya telah mengerjakan soal evaluasinya, itu nanti akan saya lihat ya hasilnya. Nah, sebelum kita menutup kelas, saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk minggu depan kita akan mengoreksi soal-soal uji kompetensi yang ada di modul kalian. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, kalian bisa langsung mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, minggu depan akan kita koreksi bersama. Dan tidak lupa kita juga akan mengadakan diskusi-diskusi supaya kalian lebih terlatih untuk berpendapat di depan publik. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain di masa depan nanti. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa
selesai. Nah, teman-teman, karena kelasnya sudah berakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal juga ya. Teman-teman harus berani untuk berpendapat, jangan lupa. Terus teman-teman juga harus jaga kesehatan supaya kita dapat terus melaksanakan pembelajaran dengan baik dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Mas Adi, kita doakan semoga lekas sembuh supaya dia bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.